Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhwah Kebon Beler yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang terakhir, rukun iman yang ke-6, yakni beriman kepada takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas yang pertama tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang kewajiban kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya juga telah menjelaskan tentang kaidah-kaidah di dalam kita beriman kepada takdir. Yang ketiga, kita juga telah membahas tentang apa pengertian dan makna atau makna takdir itu sendiri. Yang keempat, kita juga telah membahas tentang tingkatan-tingkatan takdir. Yang kelima, pada bulan yang lalu saya telah membahas tentang manusia dan takdir. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala pembahasan kita saya akan menyampaikan yakni macam-macam penakdiran itu atau macam-macam takdir itu. Para ulama dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mereka membagi macam-macam takdir itu, penakdiran itu menjadi 4 atau 5 macam. Di antaranya antara lain adalah at-taqdirul am atau takdir yang bersifat umum. Yang kedua, at-taqdirul basyari, yakni takdir yang berlaku untuk kita, yakni manusia itu sendiri. Yang ketiga, at-taqdirul umri, takdir yang berlaku bagi usia. Yang keempat, at-taqdirus sanawi. Apa itu? Yakni takdir yang berlaku tahunan. Yang kelima, at-taqdirul yaumi, yakni takdir yang berlaku harian. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas dengan ringkas barangkali, semoga waktu mencukupi karena waktu telah menunjukkan pukul 12:16. Saya kaget juga, ini udah zuhur ini. Hah? Sengaja ya? Mau godain saya ya? Jangan lama-lama ya. Kaget juga jam 12 lewat ini. Ada jam 9. Hah?
Oh iya. Itu sudah menunjukkan jam 17:14 atau jam 5 sore. Kita bahas ya. Yang pertama, at-takdirul am atau takdir yang bersifat umum. Maknanya adalah atau takdir ini yakni takdir Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala untuk seluruhnya, untuk seluruh alam ini. Yakni dalam arti Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya, mencatatnya, menghendaki dan juga menciptakannya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Ini ada di surah Al-Hajj ayat 70. Yakni Allah sudah ada pencatatan takdir itu, yakni namanya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu, lauh itu ya papan ya. Mahfuz itu terjaga, jadi papan yang terjaga. Di situ semua tertulis semuanya. Yang besar, yang kecil tertulis di situ. Nanti dilihat ya di surah Al-Hajj ayat 70. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaq, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin qala wa arshuhu 'alal ma'i. Kata Rasulullah, Allah menentukan berbagai ketentuan para makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi ya. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah menentukan berbagai ketentuan para makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi ini. Jadi ibunda sekalian, wajar kalau ada seseorang berkata apabila terjadi sesuatu apapun dia, baik, yang bagus, yang indah, yang enak, ataupun yang buruk, nggak enak, nggak lezat, menyedihkan, menyusahkan, maka dia berkata, sesungguhnya ini sudah tertulis, tertentukan, yakni 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Sering kan? Ini sudah tertulis. Ini sudah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam ini. Yani Allah sudah menentukan berbagai ketentuan para makhluk itu. Di dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya pena, al-qalam.
Jadi para ulama berbeda apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Salah satu pendapat ulama, makhluk yang pertama kali yang diciptakan itu pena, al-qalam. Maka pena bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang harus aku tulis?" kata pena. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tulislah segala sesuatu." Allah menyuruh pena itu untuk menulis segala sesuatu. Maka wajar juga kalau ada seseorang terjadi pada dirinya, pada kehidupannya sesuatu yang indah, yang enak, maka dia berkata sesungguhnya dia sudah tertulis. Yani maksudnya itu ditulis oleh al-qalam tadi, pena tadi. Yang kedua, yakni macam-macam penakdiran itu adalah at-taqdirul basyari. At-taqdirul basyari, yakni takdir yang berlaku untuk manusia. Ini para ulama khilaf, yakni berbeda pendapat. Sebagiannya mereka mengatakan takdir yang kedua ini masuk bagian takdir yang pertama tadi, yakni takdirul am, secara umum. Pendapat ini diyakini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga diikuti oleh misalnya Syekh bin Baz pada zaman ini. Takdir ini ialah takdir yang di dalamnya Allah mengambil janji atas semua manusia bahwa Dia adalah Rabb mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka akan hal itu, serta Allah menentukan di dalamnya orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah, "Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah, perhatikan ini jamaah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, seraya Allah berfirman, "Alastu bi rabbik, bukankah aku ini Rabbmu?" Qalu, kita menjawab, "Betul, engkau Rabb kami." "Syahidna, kami jadi saksi." Apa kata Allah? "An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Kata Allah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yakni kita ini, anak keturunan Adam ini adalah orang-orang yang lengah, yang enggak tahu terhadap ini, yakni keesaan Allah. Ini ada di surah Al-A'raf ayat 172. Ingat enggak ayahanda? Ayahanda ingat enggak? Kita sudah pernah berdialog dengan Allah. Allah sudah katakan, kamu mengakui bahwa aku Rabbmu. Bala syahidna, iya, kami jadi saksi. Ingat enggak ayahanda? Ingat enggak ayahanda? Enggak, saya Amri nanya serius kok. Kalau enggak ingat jawab, kalau tidak ingat tidak jawab. Bagus, tidak ingat. Ibunda ingat enggak? Nanti ibunda buka ya di surah Al-A'raf ayat 172. Itu kita pernah itu. Iya, kita lupa. Memang manusia ini adalah makhluk yang sering lupa. Jangankan kejadian itu di alam apa? Di alam ruh. Ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, lihat, dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka.
Bukankah aku ini Rabbmu? Kata Allah, betul, engkau Rabb kami. Kami jadi saksi. Tapi kita lupa. Makanya Allah ingatkan ini. Kenapa? Kata Allah, agar kamu tidak bisa lagi, kalau bahasa bebasnya, agar kamu tidak bisa lagi Allah ingatkan itu, ibu dah kita pernah itu. Kira-kira ayahanda normal nggak kita lupa? Normal. Jangankan beda alam, masih di alam dunia aja kita lupa. Iya kan ibunda? Ibunda ngutang di warung. Ya baru kemarin bu, ibu ngembek si kau beras setengah liter. Oh itu ya Allah bu, saya kemarin cuma ngembek ikan asin, kayak goreng minyak goreng, minyak sayur, kayak cabai. Ibu ngambil juga bere, lupa kan? Jangankan beda alam, ya dunia aja kasih lupa. Iya dah, betul dah. Itu baru 2 hari, apalagi yang bertahun. Yang setahun atau yang 5 tahun sekali janji-janji caleg, ya kan? 5 tahun sekali kan? Berapa banyak itu? Akhirnya marah. Begitu dia datang ke kampung itu dilempari orang pakai telur, pakai cabai. Kau dulu kan janji. Ya ini pernah apa? Supaya memperbaiki jalan kami kalau kau terpilih. Mana? Tahun kemarin kau terpilih mana? Dilempari. Banyak itu kejadian kan? Kalau kita kasih contoh banyak sekali. Memang kita lupa. Para pujangga pria ketika mendekati wanita pujaannya, dia berkata, engkaulah satu-satunya wanita yang aku cintai. Maka sang merpati pun takluk. Ketika hari berganti pekan berganti bulan, berganti tahun, maka janji-janji terhadap merpati tadi dia lupa. Janji tinggal janji. Kakak dulu kan pernah berkata bahwa akulah satu-satunya. Itu kan belum dapat deh. Itu. Jadi saya ulangi tadi, kita pernah berjanji dengan Allah, tapi banyak manusia yang lupa dan akhirnya mereka menyekutukan Allah. Dalil yang kedua, takdir basyari ini dari Hisam bin Hakim, bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW lalu dia bertanya, apakah amal-amal itu dimulai ataukah ditentukan oleh qadha? Rasulullah SAW menjawab, innallaha akhaza zuriyata adama min zuhurihim thumma ashhadahum ala anfusihim thumma afadha bihim fi kaffaihi faqala huwa la'i fil jannati wa haula'i fin nari wa ahlul jannati muyassaruna li'amali ahlil jannati wa ahlun nari muyassaruna li'amali ahlin nari. Allah mengambil keturunan Nabi Adam, kata Rasulullah SAW, keturunan anak Nabi Adam alaihissalam, yakni kita semua, dari tulang sulbi mereka, kemudian menjadikan mereka sebagai saksi atas diri mereka, kemudian mengumpulkan mereka dalam kedua telapak tangannya seraya berfirman, mereka di surga, yakni Allah menentukan ya, ini mereka ini di surga, mereka ini di neraka. Maka kata Rasulullah, maka ahli surga dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga, dan ahli neraka dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Ini hadis dikeluarkan Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnahnya, dan juga oleh Ibnu Abi Jaril, Abzar, Al-Bazzar, dan Tabrani dan lain-lain. Ya, jadi ini sebagai tafsir dari ayat tadi ya. Kemudian yang ketiga, macam-macam penakdiran ini jamaah, yakni at-taqdirul umri.
takdir yang berlaku bagi usia. Jadi segala sesuatu itu ada usianya, ada umurnya. Takdir ini adalah segala takdir atau ketentuan yang terjadi pada hamba dalam kehidupannya hingga akhir ajalnya. Dan juga ketetapan tentang kesengsaraan dan kebahagiaannya. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis As-Sadiqul Masduq Nabi Muhammad SAW dalam Sahihain dari Ibnu Mas'ud. Ya. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mislu dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mislu dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 40 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sya'idun. Perhatikan ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kalian, yakni kita ini ya, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu kita selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah. Seperti itu pula, yakni selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging. Seperti itu juga. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk yakni meniupkan ruh padanya. Ya. Dan disuruh menulis 4 kalimat. Apa itu? Rizki, ajal, amal, celaka atau bahagia. Ya, ini takdir berlaku usia. Yang keempat, perhatikan ini jamaah, pembagian atau macam-macam penakdiran itu at-takdirus sanawi. Takdir yang berlakunya itu tahunan. Ya. Berlaku apa? Tahunan. Yakni dalam malam Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Yakni pada setiap tahun. Ini dalilnya adalah firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Surah Ad-Dukhan ayat 4. Dan juga di dalam firman Allah, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. yakni selama setahun itu. Malam itu penuh kesejahteraan, salamun ya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surah Al-Qadar ayat 4 sampai 5. Jadi disebutkan, jadi di malam itu ditulis apa yang akan terjadi setahun ke depan. Itu maksudnya, Ibunda. Apa itu, Ustaz? Mengenai kematian, siapa yang mati, apa segala, mengenai kehidupan, siapa yang lahir dan sebagainya. Juga mengenai kemuliaan dan kehinaan. Siapa yang tahun itu Allah muliakan, siapa yang Allah hinakan. Jadi ada orang yang mulia jadi hina, ada yang hina jadi mulia. Juga rezeki dan hujan. Sampai dikatakan para ulama dalam menjelaskan ayat ini, sampai yakni mengenai siapa yang, yakni orang-orang yang akan pergi haji tahun itu. Itu siapa orang yang akan pergi haji. Jadi dikatakan pada takdir itu, si fulan ini tahun ini dia akan pergi haji.
Jadi nggak usah sedih, nggak usah apa kita. Kalau ada orang yang gagal Pak Haji, betul? Ada nggak yang gagal Pak Haji? Ada. Ada yang mau 2 hari lagi berangkat. Ya ini ajalnya apa? Apa? Ajalnya tiba. Nah itu kalau bahasa apa tadi itu? Ayanda tadi ya ini belum panggilan itu. Ya intinya adalah beriman kepada takdir tadi. Yang kata para ulama takdir yang keempat at-takdirus sanawi. Ini penjelasan seperti ini nanti bisa dilihat dari riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang terakhir, yang kelima, yakni at-takdirul yaumi. Takdir yang berlaku harian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulla yaumin huwa fi sya'nin." Setiap waktu dia yakni Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan. Surah Ar-Rahman ayat 29. Disebutkan mengenai tafsir ayat ini, maksudnya kesibukannya yakni kesibukan Allah, yakni memuliakan dan menghinakan. Siapa yang Allah muliakan dan siapa yang Allah hinakan. Meninggikan dan merendahkan derajat. Siapa yang Allah tinggikan dan Allah rendahkan derajat. Memberi dan menghalangi, yakni menjadikan kaya dan miskin. Membuat tertawa dan menangis. Mematikan dan menghidupkan dan seterusnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, yakni takdir harian. Itulah dia 5 macam penakdiran yang telah kita sebutkan, yakni at-takdirul am, takdir yang bersifat umum, at-takdirul basyari, takdir yang berlaku untuk manusia, at-takdirul umri, takdir yang berlaku untuk usia, at-takdirus sanawi, takdir yang berlaku tahunan, dan yang terakhir yang kelima at-takdirul yaumi, takdir yang berlaku harian. Semoga kita bisa memahaminya dari penjelasan ini. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai hal ini atau hal yang lain yang perlu kita sampaikan? Atau cukup? Ya, jodoh juga tadi sudah kita tentukan bahwa itu sudah tercatat, yakni pada saat kita di alam ketika ditiupkan ruh kepada kita itu. Ya, enak. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah takdir itu? Katanya takdir sudah ditentukan, yakni 50.000 tahun sebelum diciptakan. Apakah kita bisa merubahnya? Ayah Anda bertanya gitu ya. Takdir misalnya A, bisa nggak dirubah jadi B? Ada takdir itu yang tidak bisa kita rubah. Sudah kita jelaskan di awal itu, ada takdir yang kita nggak bisa peran di situ. Bahkan sebagiannya kalau kita rubah berdosa. Misalnya takdir jadi laki-laki atau perempuan. Siapa yang menentukannya itu? Allah. Maka kalau ada yang merubah takdir dirinya itu dia laki-laki pengen jadi apa? Maka dia berdosa itu. Allah sudah takdirkan kau jadi laki-laki. Bagaimana kau? Walaupun kau berkata, jiwa saya perempuan, nggak bisa. Ya ini semuanya itu bergantung dari kelaminnya itu.
Itu ayat. Jadi ada yang nggak bisa. Ada yang kita bisa merubahnya. Takdir itu. Loh, kok bisa kita merubahnya, Ustaz? Ya iya, karena Allah memberikan apa? Ruang. Sudah kita jelaskan. Ini bisa kita rubah. Apa itu misalnya? Ya banyak lah. Kita ingin masuk neraka atau masuk surga, bisa. Allah kasih semua. Akal sudah dikasih, wahyu sudah diturunkan, apalagi nabi sudah diutus, apalagi contoh sudah ada, kabar sudah ada. Jadi gak ada alasan lagi. Kalau gitu Ustaz, takdir itu berubah-ubah? Tidak. Kita merubah takdir itu juga karena takdir Allah. Paham Ibunda? Kita merubah takdir itu atas takdir Allah. Ayahanda, lapar itu takdir Allah bukan? Tidak dijawab. Lapar itu takdir Allah bukan? Kita lawan pakai apa? Betul, makan. Bentar lagi ya. Jadi kita berjalan dari takdir yang satu dengan takdir yang selanjutnya. Tunggu, belum selesai. Sakit, kita berobat misalnya. Itu ikhtiar kita, takdir kita. Bahkan suatu ketika sahabat Umar, yakni pernah dia mau masuk ke suatu negeri, wabah di negeri itu. Wabah negeri itu datang. Lalu Umar mengatakan kita nggak usah masuk negeri itu. Itu ada wabah di situ. Lalu ada seorang menjawab, kenapa kita takut, Umar? Kan kalau sudah ditentukan kita nggak bakal kena, ya kan? Kata Umar, kita takdir kita lawan dengan takdir. Itu sakit di situ, kita ikhtiar, kita menjauh, yakni itu takdir kita. Jadi kalau dalam itu, orang yang di dalam nggak boleh keluar, orang yang di luar nggak boleh masuk. Jadi lawan takdir dengan takdir. Jomblo, belum punya pasangan, itu takdir Allah. Lawan, yakni kita dengan berikhtiar. Jangan diam saja, lawan itu, yakni dengan itu. Dan itu juga takdir Allah, yakni kita ikhtiar itu juga takdir. Berarti harus dilawan kalau jomblo. Iya, yakni dia berusaha ya. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau, aku sabar saja menerima. Ya nggak apa-apa juga. Ya. Ya sama saja. Nggak ada beda. Koda, takdir, nasib, catatan, buku catatan, apalagi sudah suratan, itu kan bahasa-bahasa kita. Sudah suratan yang Maha Kuasa, sudah tertulis nih, sudah takdir, sudah begitulah, nak diapu lagi. Itu bahasa-bahasa yang sebenarnya berbeda secara istilah, tapi maknanya sama, yakni menunjukkan beriman kepada Kando. Saya apa tadi? Tadi itu si bencong itu takdir atau memang rumah sendiri? Ya, Manci. semuanya itu, ya ini takdir Allah. Khairihi wa syarrihi. Perhatikan Kando. Kan sudah kita jelaskan semua yang baik, yang buruk itu takdir Allah. Tapi ingat, kan saya sudah jelaskan di pertemuan yang awal-awal, tidak boleh berdalil takdir Allah terhadap maksiat. Bencong itu maksiat bukan? Salah satu orang yang dikutuk oleh Allah, yakni laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Maka dia berdosa, yakni sudah takdir saya mau jadi. Ini kan Allah juga. Gak boleh beralasan dengan takdir atas dosa dan maksiat. Sampai Umar marah. Perhatikan nih Kando.
ada seorang laki-laki mencilok. Tahu mencilok? Maliang. Lalu menurut hukum Islam apa? Dihukum potong kalau sudah sampai batas ini. Lalu laki-laki itu berkata, Umar, kenapa kau potong aku, tangan aku? Aku mencuri ini kan takdir Allah. Betul tak? Betul ibunda? Betul. Memang takdir Allah. Yakni dia berdalil itu. Lalu apa jawabanmu? Timur pintar sekali. Betul. Aku motong tangan kau ini juga takdir Allah juga. Dia tidak bisa. Jadi intinya kan tidak boleh beralasan dengan takdir untuk dosa dan maksiat. Walaupun itu benar takdir Allah. Orang jadi banci, orang tidak sholat, orang bunuh orang kan betul takdir Allah. Tapi tidak boleh kita beralasan dengan takdir Allah untuk dosa dan maksiat. Semoga bisa dipahami. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.